Oke, kula nuwun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada. Hari ini hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, edisi nyeting sendiri, mendesain. Terima kasih tentunya putra Pak Udin, Pak Haji Udin yang sudah ngorder ke saya. Ini saya mendesain sendiri. Pola irut, nah, seperti ini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini minta dikasih list tulisannya Pak irut. Ya, untuk rompi. Nah seperti ini kita desain. Semoga teman sahabat membuat motivasi kita. Cintailah pekerjaanmu. Cintailah pekerjaanmu. Cintailah pekerjaanmu. Kalau kita cinta dengan pekerjaan kita, insya Allah apapun yang kita lakukan indah. Sambil berpikir, sambil bernyanyi. Alhamdulillah ya Allah. Apapun yang hamba inginkan, Engkau menjawabnya. Aku pernah berdoa, ya Allah, aku ingin ngobrol dibayar ya Allah. Alhamdulillah, birabbil alamin. Doa aku itu dikabulkan oleh Allah. Aku ngobrol, aku bernyanyi, aku dapat order. Kemudian setelah doa aku itu dikabulkan, barang datang sendiri. Adik-adikku yang mengerjakan pekerjaanku itu. Tugasku menyeting, menggaji, menyenangkan, dan membahagiakan adik-adik itu yang menjaga mesin itu. Jadi, sejatinya siapa yang sungguh-sungguh berdoa sama Gusti Allah, semua akan dikabulkan. Ud'ani astajib lakum. Berdoalah, niscaya akan dikabulkan. Kata Allah begitu. Namun, doa yang dikabulkan oleh Allah itu doa yang sungguh-sungguh dan disertai dengan perbuatan baik. Doa yang disertai dengan berbakti pada ibunya, doa yang disertai dengan berbakti pada ayahnya, doa yang disertai dengan berbakti pada kedua mertuanya, dan doa yang disertai berbakti pada orang-orang tua, kepada gurunya, kepada yang lebih sepuh atau lebih senior daripada kita. Doa yang dikabulkan, doa dari istri yang solehah dan suami yang tidak mengkhianati istri. Doa yang dikabulkan adalah doanya para wali, doanya para rasul, doanya orang-orang yang hatinya bersih. Doa yang dikabulkan, doa yang tidak menyakiti orang lain. Doa yang dikabulkan, doa yang bila mana punya utang beres. Doa yang dikabulkan, bila mana disertai dengan sedekah, dengan memberi. Doa yang dikabulkan, doa yang disertai dengan kejujuran, keikhlasan, kesabaran, disiplin, komitmen tanggung jawab, pandai bersyukur. Doa yang disertai dengan eling dan doa yang disertai dengan pasrah. Siapapun yang sudah melakukan di antaranya apa yang saya sebutkan di atas, sekitar ada 13 macam, yakinlah Tuhan akan menjawab doa tersebut. Yakinlah Tuhan akan mengabulkan apapun yang ia inginkan. Aku membuktikan, apapun yang dibuktikan, apapun yang minta sama Gusti Allah, Allah menjawabnya. Gusti Allah menjawabnya. Aku bersyukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih. Dan aku juga pernah berdoa, ya Allah, aku ingin ngobrol dibayar. Aku dimanapun siap melayani ngobrol. Aku dimanapun dengan siapapun selama itu tidak crash acara, tidak crash waktu. Aku siap melayani, ngobrol dengan siapapun dimanapun
tentang kehidupan, ketuhanan, tentang ngaji diri, tentang ngaji alam, dan tentang ngaji rasa. Kan itu yang aku suka. Maka obrolanku itu selalu tidak jauh dari itu. Ngobrol yang sifatnya keduniaan hanya sekedar saja. Sekedar saja hanya untuk pengetahuan. Sisanya ngobrol yang ada arahnya, ngobrol yang ada tujuannya, ngobrol yang untuk membangkitkan spiritual kita. Ngobrol yang ada gunanya, ngobrol yang untuk kita menambah motivasi, menambah inspirasi, menambah kemajuan untuk diri kita. Siapapun teman dan sahabatku itu, setelah ngobrol dengan aku, rata-rata Tuhan memberkahi. Tuhan mengabulkan. Rata-rata orang yang setelah ngobrol dengan aku itu, Tuhan juga mengabulkan. Boleh cek. Di antaranya, temanku, sahabatku, saudaraku itu yang sudah membuktikan apa yang kita obrolkan itu. Salah satunya, dia senior saya, yaitu Kang Mas Sigit. Beliau warga 86. Dia seorang yang sangat luar biasa. Bila mana aku ada masalah pun sekarang sering minta pendapat beliau. Namun sebelum beliau ketemu itu, dulunya sering ngobrol dengan aku dan Allah serta alamnya. Allah meridhoi, alamnya mendukung. Kemudian ada Mas Budi Utomo. Beliau adalah warga juga, warga Trate. Sekarang berada tinggal di Magetan. Mas Budi itu orang yang sangat luar biasa. Beliau dulu tinggal di Tiga Raksa, tinggal di Haji Badak. Dulu beliau ingin cita-citanya tercapai, kemudian aku bilang, kalau engkau ingin tercapai cita-citamu, kalau engkau ingin apapun yang engkau mau terjawab, bersimpulah dengan ibu, berbaktilah pada ibumu. Kemudian setelah aku bilangin itu, yang pertama ia lakukan adalah dia kromo nggih mboten dengan bahasa yang halus pada ibunya dan bapaknya. Setelah itu dia pulang kampung. Setelah itu dia mencuci kakinya, ibunya mencuci kaki ibunya. Namun apa yang terjadi? Setelah beliau mencuci kaki ibunya itu, sampai Tangerang beliau di PHK. Beliau marah, beliau kecewa. Kenapa setelah belajar sama Mas Agus Boleh kok malah di PHK? Tapi ternyata dari PHK itulah beliau menemukan jalan hidup. Beliau mau melamar waktu itu. Yang pertama keluar di PHK, kemudian mendapatkan pesangon sekitar 48 juta atau 48 kalau nggak salah, atau berapa ya lupa saya, apa 68 juta. Intinya yang 40 juta itu dikirimkan ke kampung untuk bikin usaha ayam ternak, dan sisanya untuk beresin rumah, kemudian bereslah itu. Kemudian beliau itu mau melamar pekerjaan di Malang. Saya bilang jangan, karena saya baca alamnya kalau Malang nanti tambah malang nasibnya. Yang kedua, beliau ada tawaran dari Mojokerto, jangan, nanti kalau di Mojokerto malah mojok. Atau kebaliknya, yang pertama di Mojokerto, keduanya di Malang, itu saya agak terlalu banyak. Jangan nanti malah mojok, karena Mojokerto udah tunggu lahiran dulu, nanti baru melamar. Kemudian setelah itu beliau dapat tawaran di Indah Jaya Lumbe. Alhamdulillah, langsung beliau bilang sama saya, gimana Mas ada di Indah Jaya, dari namanya bagus, sudah ngelamar. Setelah beliau ngelamar di Indah Jaya, alhamdulillah dirobbil alamin, langsung kanan-kanan direktur. Setelah terbukti semua, kemudian ia membuktikan sebuah perjalanan. Terbuktilah semua, dia punya mobil, dia punya jadi kepala bagian, dan beliau disayangi oleh bosnya. Dan apapun yang menjadi cita-cita beliau tersampai terlaksana. Kemudian singkat cerita,
Beliau ingin mengabdikan pada ibunya di saat puncak kesuksesan beliau. Beliau berani meninggalkan di Indah Jaya seorang manajer kepelatihan, keluar dan menjadi usaha serabutan di kampung karena demi ibunya, demi merawat ibunya dan membahagiakan ibunya. Kemudian kembalilah ibunya di surga. Kemudian beliau sekarang punya toko fotokopi, punya toko banyak yang lain juga, punya ayam juga, punya kandang juga, dan menurut saya dia sukses. Dan masih banyak lagi teman-temanku atau saudaraku yang membuktikan ilmu kehidupan. Apabila di antara kita belum menemukan kuncinya hidup, belum menemukan sejatinya hidup, aku tidak nawarin, aku juga tidak mengajak. Tapi bila cocok, ayo kita ngobrol, ayo kita ngobrol bareng, sama-sama belajar, saling asah, asuh dan asih. Di antara kita tidak ada yang lebih, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan rata-rata setelah kita ngobrol itu, Gusti Allah suka, Gusti Allah ridho, dan suara muridnya. Terbukti setelah ngobrol dengan Bu itu, rata-rata Gusti Allah membuktikan apa yang ia inginkan. Artinya, Gusti Allah itu ridho setelah seseorang itu ketemu seseorang, tapi terutama kedua orang tua dulu. Benahi komunikasi dengan kedua orang tua kita, kedua mertua kita, dengan anak istri kita, dengan saudara kita, yang terdekat, kemudian yang terjauh. Sampai saudara, sahabat, teman, bahkan musuh pun senang dengan kita. Akhirnya dengan kata, satu pun tidak punya musuh di dunia ini. Walaupun tidak banyak yang suka, tapi balaslah dengan suka. Kasihanilah musuhmu. Walaupun kau dimusuhi, balaslah dengan doa kebaikan dan seterusnya. Yakinlah, itu akan membuahkan hasil bagi kita. Cukup dulu. Bila ada kekurangnya atau salahnya, kami minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton video ini saya selamat panjang umur, murah rezeki tercapai segala cita. Amin amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan mendesain. Alhamdulillah sudah jadi. Nah, seperti ini. Kor pola irut. Gedein set. Nah. Oke. Alhamdulillah. Tinggal nyimpen, tinggal ngecek dan tinggal testing. Salam dari nuwun, sampai ketemu di lain kesempatan yang akan datang. Matur nuwun. Kalau mau main bordir komputer pakai hati 202 di Kampung Gudang Mangkelem, 3 Raksa, Pasir Nangka, Tangerang. Teleponnya 0878 8368 1922. Dadah.